pohon cemara, pohon pelindung, namanya mahoni. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harin Firsa. Saya dari SMP Negeri 3 Singkawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Kalimantan Tengah dengan judul Sangi Manusia Ular dari Sungai Kahayan. Nah, teman-teman, cerita ini sangat menarik loh. Jadi, disimak ya ceritanya hingga selesai. Berikut adalah ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di Kalimantan Tengah, hiduplah seorang lelaki bernama Sangi. Ia adalah seorang pemburu yang tangguh. Ia pandai menyupit binatang buruannya di hutan. Dengan supitnya, ia selalu mengenai binatang sasarannya. Setiap kali berburu, Sangi selalu membawa pulang daging babi hutan dan daging rusa. Sangi bertempat tinggal di sekitar daerah aliran Sungai Mahoroy, anak Sungai Kahayan. Pada suatu pagi yang mendung, Sangi pergi berburu. Dari pagi hingga petang, ia tidak menemukan satu binatang buruan pun. Keadaan ini membuat Sangi amat kesal. Dan karena hari mulai telah sore, Sangi pun harus pulang ke rumah dengan tangan kosong. Di tengah perjalanannya, ia melihat bahwa air di sekitar tepian sungai sangatlah keruh. Pertanda bahwa seekor babi hutan baru saja minum air dari sana. Dan dugaan Sangi semakin diperkuat dengan adanya bekas-bekas jejak kaki babi hutan di sekitar tepian sungai. Dengan penuh harapan, Sangi terus mengikuti jejak kaki babi hutan tersebut. Dan benar saja, tidak jauh dari sana, Sangi menemukan babi hutan yang dicarinya. Akan tetapi, Sangi menemukan babi hutan tersebut dalam keadaan yang sangat mengerikan, yang dimana sebagian tubuh babi hutan tersebut telah berada di mulut seekor ular raksasa. Pemandangan yang mengerikan ini sangatlah menakutkan bagi Sangi, sehingga ia tidak dapat berlari dan hanya bisa bersembunyi di balik semak-semak melihat sang ular raksasa menelan mangsanya. Namun beberapa waktu berlalu, sang ular raksasa tetap saja tidak dapat menelan mangsanya. Ia mencobanya dan mencobanya berkali-kali, namun tetap saja gagal. Akhirnya sang ular raksasa menghentikan usahanya dan dengan murka dipalingkan mukanya ke arah Sangi bersembunyi. Secara ajaib, rupa ular raksasa tersebut berubah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan rupanya. Pemuda itu mendekati Sangi dan memegang lengannya. Ia mengertak dan memerintah kepada Sangi. Telan babi hutan itu bulat-bulat, karena engkau telah berani mengintai sang ular raksasa yang sedang menelan babi hutan. Ancam pemuda itu kepada Sangi. Saya menelan babi hutan itu. Tidak, saya tidak bisa menelannya, ucap Sangi dengan terbata-bata. Cepat lakukan! Dengan penuh ketakutan, akhirnya Sangi melaksanakan perintah pemuda tersebut. Dalam sekali lahapan, hap! Ternyata dengan mudah Sangi menelan babi hutan tersebut secara bulat-bulat tanpa kesulitan sedikit pun. Dan ternyata kata siluman ular tersebut bahwa Sangi telah berani mengintainya, maka sejak saat itu pula ia telah menjadi seekor ular jadi-jadian. Saya menjadi ular. Tidak mungkin. Saya tidak bisa menjadi ular. Mohon kembalikan saya, ucap Sangi dengan penuh ketakutan, memohon kepada pemuda itu untuk mengembalikan dirinya semula. Namun, engkau tidak perlu risau. Selama engkau dapat merahasiakan kejadian ini, maka engkau tetap dapat mempertahankan bentuk manusiamu.
kepada Sangi. Siluman ular tersebut juga mengatakan bahwa nasib yang dialaminya tidaklah buruk, karena sejak saat itu Sangi bukan lagi makhluk hidup yang dapat mati. Ia dapat berumur panjang dalam kondisi yang tetap awet muda. Demikian, Sangi terus merahasiakan kejadian tersebut hingga ia berumur 150 tahun dalam kondisi yang tetap awet muda. Ia merahasiakannya dari orang-orang, termasuk keluarganya sendiri. Namun, keluarbiasaan yang dialami Sangi sangatlah membuat penasaran para keturunannya. Sebenarnya apa ya rahasia kakek sehingga dapat berumur panjang dan tetap awet muda? Pertanyaan itu selalu bermunculan di pikiran para keturunannya. Mereka selalu menghujaninya dengan berbagai pertanyaan. Hingga suatu hari, karena merasa terdesak, akhirnya Sangi menceritakan rahasianya tersebut, bahwa ia adalah seekor ular jadi-jadian. Namun, karena Sangi telah melanggar larangan berat tersebut, akhirnya sedikit demi sedikit, mulai dari kaki, badan, hingga kepala Sangi berubah seutuhnya menjadi seekor ular raksasa. Sadar akan keadaan ini, Sangi pun menyalahkan keturunannya sebagai penyebab nasib buruk yang telah menimpanya. Dalam keadaan marah, Sangi pun mengutuki keturunannya bahwa dalam waktu dekat mereka akan mati seluruhnya karena pertikaian antar saudara. Dan benar, kutukan itu terjadi. Para keturunan Sangi saling memperebutkan harta warisan Sangi, sehingga mereka mati seluruhnya dalam pertikaian saudara tersebut. Sangi sangat bersedih karena para keturunannya telah tewas tiada, sehingga ia menjauhi kehidupan masyarakat dan bertapa di Sungai Kahayan. Sangi menceburkan dirinya ke bagian hulu Sungai Kahayan sebagai penjaganya. Namun sebelum itu, Sangi sempat membawa harta pusakanya yang paling berharga, yang berupa kepingan-kepingan emas yang terdapat di guci Cina yang besar. Sangi menyebarkan kepingan-kepingan emas tersebut ke dalam Sungai Kahayan dengan sambil membunyikan sebuah kutukan. Barang siapa saja yang berani mendulang emas di sini, maka tidak lama setelah itu ia akan mati, dan kematiannya akan menjadi persembahan kematianku. Nah, teman-teman, itulah cerita dari Sangi manusia ular dari Sungai Kahayan. Terima kasih ya telah menontonnya. Amanat dari cerita ini yaitu, sebelum kita berkata-kata, sebaiknya kita pikirkan dulu apa akibatnya nanti, karena kita tidak akan tahu apa akibat yang akan terjadi jika kita mengatakan sesuatu yang salah ataupun benar. Terima kasih dan telah menonton.